Kalau konteksnya tadi ya, terkait apa yang kita bangun gitu ya, di dalam sebuah komunitas gitu, misalnya Bli juga bangun apa? Mind Dev gitu ya, mind development ya. Ya, mind dev itu saya singkat dari mind development gitu. Mind development, mind dev gitu ya. Oke, Bli Surya di mind dev atau saya di Kedamaian ID, rasanya mungkin kita berusaha mewarnai hal yang sama sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita ngobrol tentang antara pelatih sama pemain dan komentator, mungkin dia yang nggak main juga, nggak ngerti juga gitu tekniknya dan nggak tahu juga hubungannya apa dan biasanya nggak ngaruh apa-apa juga gitu sama mereka keduanya. Karena di keseharian kita sering begitu juga. Vibrasi semangatnya tadi timbul juga di banyak pertanyaan nih Mas Fadli. Wah, tadi saya ngobrol sama Mas Hendra, beliau nulis buku di sana. Jadi dia udah punya list pertanyaan, saya belum, ini curang. Oke. Gimana Bli? Fadli, jadi tertarik dengan bagaimana menjelaskan fenomena yang terjadi, bagaimana kaitannya dengan pikiran, bagaimana kaitannya dengan belief kan gitu ya. Nah, saya mulai dengan yang sederhana deh. Tadi dikatakan dengan Mas Fadli untuk mencapai sesuatu itu harus ada overestimate gitu ya. Begitu atau tidak gitu loh. Ada yang underestimate, ada yang overestimate. Itu seperti apa? Supaya lebih jelas lagi. Kalau tentang konteks itu, tadi saya sampaikan seringkali kita sebagai manusia itu biasanya dalam 1 tahun kita overestimate apa yang mampu kita capai, gitu. Tapi kita seringkali underestimate apa yang mampu kita capai dalam 5 tahun, apalagi 10 tahun, gitu. Overestimate dalam artian merasa sangat yakin itu. Iya, berlebihan keyakinannya. Let's say misalnya kita pengen kali 3 income kita dalam setahun. Orang tuh kayak ngerasa kayaknya gampang gitu. Tapi kalau dalam 5 tahun kali 10 apa ya masuk akal ya, gitu. Padahal kan kalau dia yakin 1 tahun kali 3 kan, kalau compounding kan jadi berapa tuh 3 kali 3 kali 3 kan harusnya gitu kan ya. Udah dalam 3 tahun 27 kali harusnya gitu kan. Tapi dia kepikiran 10 kali lipat dalam 3 tahun apa ya mungkin. Nah, seringkali kita underestimate apa yang mampu dicapai dalam 3 tahun. Dan kurva kita belajar itu kan enggak lurus ke atas pasti kan. Mungkin kita landai dulu baru habis itu ada signifikan atau bahkan turun dulu. Gitu. Nah, biasanya di tahun pertama itu seringkali overestimate. Nah, efeknya overestimate ini seringkali bikin orang merasa identitasnya dirinya jadi berubah antara dia nggak mampu mencapai, jadi dia kalau gitu aku memang bukan achiever. Makanya goalsnya perlu dipanjangin itu seperti saya tadi. Goalsnya itu bikin goals 3 tahunan atau goals 5 tahunan. Apa yang masuk akal mampu dicapai kali 3 minimal. Jadi diperpanjang rentang waktunya. Karena tadi saya berpikir kalau overestimate itu mungkin akan menghambat. Di satu sisi kita disuruh harus yakin nih, bayangkan, rasakan, sudah menerima kan gitu. Kira-kira betul-betul apa namanya ya, sekatnya di mana Mas Fadli? Sekatnya antara kita wajib untuk sangat-sangat meyakini itu sudah kita terima, satu sisi kita tidak boleh terlalu yakin. Nah, itu supaya teman-teman yang pingin nih, tentu ini menarik sekali nih, materi ini luar biasa nih, energinya tinggi nih. Gimana Mas? Menurutku sekatnya kita nggak perlu batasi. Tetap perlu ada di level di mana itu diyakini sudah tercapai. That's it. Diyakini itu sudah tercapai. Jadi ukuran kita sebagai manusia seringkali diukur sama kemampuan kita sebagai seorang manusia untuk mencapai itu. Padahal kan kita perlu sepakat, ketika kita mencapai sesuatu, apapun achievement yang pernah teman-teman capai, tidak 100% kita akui itu karena kita doang. Bisa karena support orang-orang terdekat, bisa karena memang didukung alam semesta ya Mas Takung misalnya kan, atau kebaikan Tuhan, sekedar seperti itu doang, itu kan sangat sering terjadi gitu. Nah, ketika kita ngomongin tentang ini kayaknya susah ini nyampenya, menurutku itu sombong. Ketika susah justru disebut sombong. Itu menarik nih. Kenapa disebut sombong? Karena kita cuma ngukur itu tercapai karena aku doang. Gitu.
Padahal kalau misalnya kita tahu bahwa ada greater power than ourselves, maka how-nya jadi nggak penting. Gitu. Jadi bahkan nggak bisa disebut sebagai apa ya? Surrendered manifestation gitu. Manifestasi yang kita serahin aja prosesnya gimana, nggak apa-apa, nggak harus dengan apa yang kita udah punya. Jadi nggak usah diukur gitu. Jadi overestimate, underestimate itu cuma ngarahin teman-teman untuk bisa apa namanya, membuat jangka waktu karena konteksnya bikin resolusi tahunan gitu. Tapi keinginan kita, ya inginkan sejumlah yang kita inginkan aja gitu. Dan berserah kepada aku yang lebih besar. Boleh. Jadi baca puisi ini kepada aku yang lebih besar gitu. Mas Fadli, ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, ada teman-teman yang mengatakan, aku kalau cerita tentang apa cita-citaku, kok nggak berhasil. Ada satu sisi yang mengatakan, lu harus ceritakan ke siapapun, harus cerita supaya banyak orang yang mendoakan dan lain-lain. Nah itu gimana nih dari perspektif Mas Fadli itu gimana? Kalau menurut Bli, ada banyak kasus seperti aku jarang nemuin soalnya. Kalau yang pertama, yang mana nih? Yang kalau cerita nanti malahan jadi gagal gitu. Ada ya kasus seperti itu ya. Termasuk saya. Gitu. Oke, nah ini menarik nih. Sebentar. Ada di bagian apa? Atau pernah memang ngalamin real case gitu? Karena sering cerita terus akhirnya malah jadi gagal karena diceritain. Ketika kita ya mulai mencari jawabannya, perspektif saya sih adalah ketika kita menceritakan seakan-akan itu sudah terjadi, jadi semangat kita nggak terlalu ngegas karena sudah udahlah gitu, seakan-akan sudah itu kepuasannya ada sehingga nggak perlu lagi gitu. Di sana kalau saya artinya sedikit menyadari dalam diri, tapi kan dalam konsep saya selalu ketika kita jadi pemain butuh pelatihnya. Jadi seseorang yang mengamati sudah seperti itukah atau bagaimana supaya itu menjadi satu pola yang bisa dipelajari teman-teman semua termasuk saya gitu. Tapi kalau konteks public commitment tadi, ya dalam artian ketika kita ceritain apa yang kita inginkan, sebaiknya diceritakan atau sebaiknya jangan kan gitu. Karena pada satu sisi juga makanya saya ingin mendapatkan pola dari pengalaman Mas Fadli terkait dengan itu, karena ada beberapa hal yang saya cerita dulu Mas terkait dengan LOA nih, seru. Ketika Law of Attraction, hukum tarik menarik, saya pernah dalam situasi ada satu pelatihan di Bandung gitu ya, kita disuruh untuk mencita-citakan sesuatu yang kita rasa akan tercapai. Oke, semua bukan semua sih, saya saat itu mencita-citakan jadi orang kaya. Nah, keingatlah saya dengan satu cerita bahwa kalau kamu mau 50 juta, kamu harus bercita-cita 100 juta dulu. Setidaknya kalau tidak tercapai 100 juta, ada di 50 juta. Semacam itu. Gitu. Ya. Seperti itu. Kita bicara itu gitu tahun itu. Berapa ya? 2000-an lah gitu ya, 2000-an saat itu. Nah, kemudian kita mulailah. Ketika kita pingin kaya, saya berpikiran di atas kaya itu apa? Bagi seorang Surya tuh di atas kaya itu apa? Nah, saya berpikiran kalau saya kaya dan di atas itu sudah sangat kaya, saya pingin punya panti asuhan yang banyak. Nah, mulailah saya menyatakan diri, kemudian menceritakan, dan detik itu juga gitu ya, per detik itu juga ketika itu disampaikan di depan forum teman-teman saya, beberapa orang angkat tangan. Saya punya berapa yayasan, saya bisa bantu bla 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 bla. Nah, yayasan ya atau panti asuhan bagi saya saat itu seakan semudah membalikkan telapak tangan, seakan-akan gitu. Artinya langsung didukung tuh. Nah, di sanalah saya punya satu keyakinan bahwa ketika kita bicara sesuatu, semesta akan mungkin saja melewati fokusnya kepada fokus yang kita fokuskan kan gitu. Nah, itu sisi yang berbeda. Tapi sisi yang lain seringkali saya begitu. Misal, saya mau buat buku nih. Dari sekian tahun buat buku nggak jadi-jadi. Gitu kan, semacam itu nih. Saya cerita sama Pak Dokter, ya ceritanya mau buat buku, draftnya sudah ada, bla bla bla, nggak jadi-jadi nih gitu. Ya semacam itu. Jadi ada dua nih.
Nah, sehingga karena kalau saya pribadi itu punya pemikiran bahwa tidak ada metode yang terbaik tapi tercocok. Tapi tercocok ini gimana? Siapa yang cocoknya ini, siapa cocoknya ini, semacam itu kira-kira. Itu persepsi saya sih gitu. Nah dari pengalaman Mas Fadil gimana nih gitu? Oke, kalau menurutku nggak ada hubungannya sih antara public commitment dengan tercapainya sebuah impian gitu, atau sebuah keinginan gitu ya. Lagi-lagi aku selalu balikin ke teman-teman ini ya, balik lagi tentang siapa kita dan apa identitas diri yang kita yakini, itulah yang akan terwujud. Jadi keyakinan yang ada dalam diri kita itu lebih penting daripada apa yang ada di luar gitu. Nah, terlepas dari apakah kita cerita misalnya sama orang ya, aku pengen nulis buku, terus ternyata belum terwujud, padahal sudah di public commitment kan misalnya gitu ya. Betul. Mungkin karena memang identitas penulisnya belum sepenuhnya sempurna, gitu. Kalau memang identitas dirinya sepenuhnya sempurna, pasti jadi. Sudah terwujud dari kemarin seharusnya kan gitu. Fakta ini belum terjadi, berarti kan memang belum utuh nih identitas diri seorang penulisnya gitu. Beda dengan tadi tuh seorang founder yayasan misalnya atau panti asuhan misalnya, mungkin saat itu udah utuh tuh identitas dirinya. Gitu. Itu mau public commitment mau enggak, semesta akan tetap mewujudkan itu. Gitu. Terjadi pasti jadi barang gitu. Karena kebetulan itu ada di waktu dan tempat yang tepat, ya udah kan jadi semudah membelikan telapak tangan tadi gitu kan. Aslinya kalau identitas dirinya memang udah begitu, selalu semudah membalikan telapak tangan. Selalu gitu. Sekarang kita bicara di bulan Desember ya. Saya yakinkan buku saya launching tahun depan. Disaksikan banyak orang ini ya. Setidaknya kan resolusi copy paste. Ya enggak lah. 2025 tunggu bukunya. Oke. Nah, kemudian tadi saya tertarik dengan nanti kita bicara banyak deh satu segmen tentang level keyakinan. Bagi ilmunya dong. Oke. Gimana tuh, Mas? Level keyakinannya. Oke. Kita tuh udah sharing ini sebetulnya banyak banget di komunitas kita sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum akhirnya sekarang kita jalan, mulai dari tahun ini itu beberapa waktu terakhir kita sangat intens sharing di Kedamaian ID. Kita tuh punya komunitas trading forex. Gitu. Dan sudah cukup gede, salah satu yang cukup gede di Indonesia, dan semuanya kita pertajam di sisi psikologis sebetulnya, gitu, di sisi keyakinan tadi, gitu. Nah, happen to be memang sebelum saya jadi business owner atau jadi forex trader bahkan gitu ya, saya pernah sangat serius mendalami bertahun-tahun teknologi pikiran. Nah, di hari-hari itu dari semua buku yang saya pelajari, kelas yang saya ikutin gitu. Nah, saya tuh dapat itu tuh 4 level keyakinan itu. Nah, itu dia. Gitu. 4 level keyakinan ini adalah level keyakinan yang bisa dibilang memungkinkan seseorang itu untuk mencapai impiannya dengan persentase yang berbeda-beda sesuai dengan levelnya. Gitu. Siap. Saya catat nih. Yang paling rendah nih level 1 nih, level 1 gitu ya. Level 1 ini orang menginginkan sesuatu. Ini kan kita ngomongin misalnya impian ya, atau tahun depan mau jadi apa kan gitu ya. Nah, kalau dia di level keyakinan 1 itu kita sebut sebagai level keyakinan I will try namanya. I will try. Ya. Saya coba nih. Cobainlah gitu ya. Cobalah gitu ya, saya coba nih gitu. Jadi misalnya dia menginginkan sesuatu dan di 2025 dia yakin bisa terwujud, tapi level keyakinannya kalau ditanya, yakin nggak bisa nyampe? Nah, coba aja. Coba dulu lah. Ya, misalnya gitu kan. Level 1 ya. Ini jaminan nggak nyampe ini. Jaminan nggak nyampe. Jaminan gagal. Jaminan nyampe. Jaminan gagal ya. Jaminan mutu buruk. Gitu. Kalau cuma sekedar coba aja. I will try gitu. I will try. Ini level keyakinan yang paling rendah. Nah, ada level keyakinan yang selanjutnya, level keyakinan yang kedua, di mana seringkali orang sebut sebagai I will do my best. I will do my best. Jadi ketika dia ditanya, yakin nggak ini nyampe tahun depan? Dia bilang,
saya akan lakukan yang terbaik. Oke. Gitu. Ya, ya. Nah, ini agak mendingan, tapi kalau ditanya sangat kecil kemungkinan berhasilnya, hampir pasti gagal. Hampir pasti gagal. Oke, ya. Yang ini pasti gagal, yang ini hampir pasti gagal. Ya, agak mendingan lah. Ya lumayan lah. Kalau jaminan mutunya apa nih? Oke, lanjut yang ketiga. Nah ini perlu dijadikan Oke, catatan silakan. khusus dulu nih yang Ya, ya, kedua, silakan. karena seringkali orang bilang aku udah lakuin yang terbaik, Iya, iya. aku udah lakuin semua yang aku tahu, gitu. Nah permasalahannya yang dirimu tahu belum tentu cukup, Iya, iya, iya. gitu. Nggak cukup sekedar menginginkannya dan bekerja keras, Oke. gitu kan? Kita perlu kerja keras dengan cara yang benar kan. Dan kalau misalnya belum tercapai, berarti memang nggak bisa cuma sekedar melakukan yang terbaik, karena kadang versi terbaik kita pun nggak cukup. Ya, ya. Gitu, makanya kita perlu bertumbuh kan, kita perlu belajar, kita perlu partner dengan yang bagus orangnya, yang timnya oke dan seterusnya. Ini semua kan dalam rangka untuk bisa memperbaiki versi terbaik kita yang kadang nggak cukup. Oke. Gitu, makanya ini jadi hampir pasti gagal tuh seperti itu. Oke. Gitu, saya udah lakuin yang terbaik tapi nggak bisa. Gitu kan. Jadi film Maaf Pak, Bu, kami sudah lakukan yang terbaik. Itu udah gagal kan memang kan? Oh gitu ya. Ya, 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 ya. Maaf, Pak, Gitu. Bu. Ya, Oke. Oke ya. Ya, ya, ya. Nah, lakukan terbaik. iya. Ada level keyakinan yang ketiga. Nah, ini level keyakinan yang kalau di video sebelumnya aku bilang ini udah mulai banyak yang berhasil nih. Level keyakinan yang kita sebut sebagai I will do whatever it takes tadi. I will do whatever it Whatever takes. it takes Oke. gitu. Apapun yang dibutuhin kita mau lakuin. Apapun yang diambil dari aku tak kasih. Gitu. Oke. Apapun ya. Oke. Ya, karena dia nggak ada meteran gagalnya. Di sini, selama belum berhasil, dia akan terus kasih apapun sampai berhasil, kan gitu. Nah, di sana yang disebut dengan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu dia. Boleh. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Gitu, bukan? Ya, proses Ada- juga. ada di sana. Bisa, Oke. ada di situ. Masuk level 3 lah. Jadi Tahun kemudian. dari slogannya ketahuan umurnya gitu ya. Iya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nah, jadi di level 3 ini orang-orang sudah mulai berani untuk bergantung pada dirinya. Oke. Dia udah mulai percaya kalau yang ngerjain aku pasti bisa. Oke. Gitu. Karena Oke. dia akan Oke. selalu berusaha mencapai sampai checklistnya terchecklist gitu. Sampai listnya dia bisa terwujud. Iya, iya, iya. Gitu. Whatever it takes berarti Iya, kan ya nggak ada berhentinya. Iya, iya, iya. Dia cuma mungkin berhenti untuk istirahat paling gitu kan. Iya, Tapi belum gagal ini, aku akan jalan terus Iya, iya, gitu. Sampai nyampe. Sampai gitu. nyampe. Iya, iya. Nah, Siap. ini kita baru bahas sampai sini kemarin juga nih di video yang tadi nih gitu Oke, kan. wah luar biasa Whatever nih. it takes nih. Berarti saya Gitu. buka kunci. Yang keempat nih kan. Raja terakhir kata Mas Denny. Jangan-jangan gak ada rajanya. Oke. Nah, level keyakinan yang keempat yang disebut sebagai consider it done. Consider it's done. Consider it Oke. done. Oke. Ketika ditanya mungkin nggak keinginannya tercapai, anggap berhasil. Anggap Gitu. Karena kalau itu aku yang ngerjain pasti jadi. Oke. Anggap beres. Oke. Gitu. Oke. Nah, consider it done ini nih yang seharusnya semua orang idealnya Ya, ya, ya. punya keyakinan itu. Tapi minimal teman-teman ada di keyakinan level 3 deh. Minimal di level 3. Minimal di level 3. Ketika teman-teman menginginkan sesuatu, teman-teman perlu meyakini itu terwujud di level 3. Karena kalau cuma coba-coba, udahlah, mendingan nggak usah dicobain, pasti gagal. Iya. Kalau misalnya teman-teman, aku akan lakukan yang terbaik, kita sama-sama tahu, yang terbaik yang kita punya belum tentu cukup. Gitu. Oke. Ya mungkin lebih banyak yang berhasil dibandingin yang cuma coba-coba. Iya, iya, gitu. iya, iya. Tapi ketika I'll do whatever it takes, Ya. ini hampir pasti berhasil. Nah, Berarti minimal di level 3 nih. di level 3 minimal. siap. Kalau di level keempat kan ini udah level
di mana dia menyadari bahwa dirinya mampu, tapi belum tahu caranya atau belum tahu prosesnya, mungkin itu aja. Tapi Tuhan sayang kok sama saya, pasti dikasih. Guys, gitu. Jadi consider it done. Oke, jadi mempercayakan sesuatu itu terwujud oleh kebesaran ya. Kebesaran gitu ya. Oleh aku yang lebih besar tadi gitu ya. Oke. Nah, kebetulan saya juga di Minddev itu ada aktivitas keseharian terkait dengan hipnoterapi segala macam. Kaitan mental block ada nggak di sana? Oh, ada dong. Oke. Ada dong. Apa kaitannya itu? Kalau di Minddev itu ada mental block release juga, berarti seperti itu. Iya, kebetulan kalau secara personal ya sebagai terapis gitu, sebagai terapis ya di bawah naungan ya dinas kesehatan ya seperti itu. Sebagai hipnoterapis. Nah, kaitan dengan mental block itu gimana tuh, Mas? Iya. Yang sepemahaman Mas Fadli. Kalau kita sederhanakan ya, mungkin ya. Sukses itu ada 2 tahapan besar menurut saya. Jadi tahapan yang pertama adalah tahapan dari mana kita di kondisi yang minus ke 0 dulu. Mental block ini minus. Mental block ini minus gitu ya. Mental block ini minus dengan semua stresnya, depresinya, mungkin fobia atau traumanya apapun itu. Ini semua kondisi di mana kita punya keinginan untuk ngegas tapi remnya masih belum bisa dilepas. Bayangin kan kayak mesin mau digas tapi rem tangannya nggak dilepas. Gitu. Mobilnya nggak kemana-mana, yang ada jebol mesinnya kan gitu ya. Digas aja terus tapi remnya nggak dilepas gitu kan. Nah, mental block ini kayak rem nih. Yang kalau ini nggak dilepas, nggak bisa. Mau digas kayak gimana pun tetap rem tangannya gigit bannya. Gitu. Yang ada jebol mesinnya, orangnya capek. Habis itu habis baterai kan gitu ya, misalnya. Nah, kalau listrik habis bensin bisa juga sih. Nah, itu mental block itu dari keren nih. mental block itu jadi dari minus menuju ke 0. Nah, dari 0 menuju tak terbatas dan melampauinya. Wah, gitu ya. Ini kayak Buzz Lightyear ini. Toy Story. Jadi dari 0 menuju apapun yang kita inginkan, ini kan seberapa besar pun ini arah ke positif gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai abundance mentality atau manifestasi gitu. Ilmu-ilmu manifestasi itu adanya dari 0 ke plus. Nah, ilmu ini jadi cuman nice to have gitu. Jadi cuman kelihatan bagus untuk dimiliki, tapi nggak akan bisa dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan kalau mental blocknya belum beres. Gitu. Bahkan kita berkali-kali ngobrol kan, kalau mental blocknya beres, kita tuh aslinya manifestor sejati. Gitu. Setuju. Secara natural akan menarik hal-hal baik terjadi. Gitu. Cuman nggak kejadian karena ada mental block tadi. Mental block ini kan bukan menghalangi sesuatu terjadi untuk hidup kita, bukan. Tapi menghalangi energi yang ada dalam diri kita mancar keluar. Jadi sebetulnya bukan law of attraction yang terjadi, itu law of resonance. Gitu. Law of resonance, kita membuat dunia sekitar kita beresonansi sesuai dengan siapa kita. Habis itu yang terjadi pelan-pelan ke kehidupan fisik kita kan gitu. Menurutku lebih tepat law of resonance dibanding law of attraction bahkan. Gitu. Nah, mental block itu di sini nih, dia menghalangi energi kita terpancar keluar dan mewujud menjadi realitas fisik dalam hidup kita. Jadi ini penting banget gitu. Percuma kita belajar manifestasi, belajar meditasi, belajar akses ke bawah sadar gitu ya, kalau belum di terapi tadi. Gitu. Jadi ini urutannya begitu. Urutan belajarnya bebas. Orang mau belajar tentang manifestasi dulu boleh gitu. Tapi untuk bisa terwujud beneran dalam sebuah hal fisik di hidup kita, perlu beres dulu mental blocknya, baru manifestasinya terjadi. Wah, luar biasa nih. Nah, ini nih yang seru seperti ini nih. Ini pertanyaan saya pribadi dari dulu nih, tapi senang juga kalau saya tersampaikan kepada siapapun. Seandainya kita percaya atau yakin bahwa suatu penciptaan itu terjadi dari apa yang kita pikirkan, bayangkan, yakini, apapun itu sebutannya, itu adalah sekarang kita getarkan untuk mencapai masa depan. Kurang lebihnya begitu, sederhananya lah gitu. Kemudian ada pertanyaan, apakah bukan justru getaran masa depan yang terbaca saat ini?
Getaran masa depan yang terbaca saat ini. Wah. Misal. Ya, setidaknya kan kita berpendapat ya. Menurut pendapat Mas Fadli gimana Mas? Gitu kira-kira. Ya. Menurutku nggak ada masa depan dan masa kini. Beli. Oke. Apa yang sekarang terjadi ya, Ya. inilah masa yang kita punya. Gitu. Jadi masa depan, masa lalu itu nggak ada sebetulnya kan. Oke. Masa depan itu akan jadi masa kini saat kita mencapainya. Ya. Gitu. Masa lalu yang kemarin kita lewatin saat masa kini kita lewatin. Oke. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin ini di dalam logika berpikirku nggak ada masa depan. Oke. Maka Ya. bukan getaran masa depan yang ditarik sebetulnya. Ya. Tapi tadi kita berada di sini saat ini untuk menggetarkan itu dengan sengaja Ya. saat ini. Oke. Dan terjadinya ya masa kini. Oke, Gitu. mantap. Itu pertanyaan supaya apa? Keyakinan seseorang bahwa menggetarkan itu akan terwujud pada masa depan itu lebih yakin lagi gitu. Kadang-kadang orang berpikir nggak apa-apa, itu kan sudah ya kalau memang itu terjadi ya terjadi gitu ya. Jadi ya seakan-akan pasrah gitu ya, bahwa suatu itu ya memang udah tertuliskan. Ya kalau memang nantinya memang sudah pantasnya kaya ya kaya aja gitu ya, semacam itu. Jadi supaya tidak seperti itu, supaya jelas-jelas dari Mas Fadli tadi mengatakan bahwa kita yang menggetarkan kan. Ya, gitu. kita yang menggetarkan, kita yang create itu gitu ya, Ya. bukan sudah tertulis kan gitu Ya, ya. ya. Yang tertulis kan aturannya kan, Ya. bukan kejadiannya gitu kan, Siap. bukan Keren, sudah keren. ditakdirkan kaya gitu. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi deh dari saya. Mas Fadli pasti sudah ada komunitas tertentu, pendampingan gitu ya, atau apa, bisa cerita sedikit deh gitu. Karena nanti ada satu pertanyaan, kenapa itu penting gitu? Oh oke. Kalau di Oke, sebelum dijawab ya, dijawab, saya sambungkan dulu Oke, deh. Saya sambungkan oke. supaya nanti jawabnya jadi lebih ini. Di pendapat saya ya, itu seseorang itu selalu di 3 posisi. Oke. Ada pemain, ada sebagai pengamat atau komentator aja. Ya kita bicara sepak bola deh gitu. Kurang Oke, lebihnya oke. 3 nih. Satunya adalah pelatih gitu. Oke. Seseorang yang berperan sebagai pemain itu seakan-akan sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah ini afirmasi, aku sudah ini gitu. Aku sudah tendang, aku sudah ini gitu ya. Nah, seperti itulah ciri-ciri seorang pemain gitu. Kemudian ciri-ciri pengamat, harusnya lu gini, harusnya lu gitu. Sedangkan dia sendiri belum gitu. Ya, artinya kemungkinan juga dia melakukan juga belum gitu Yeah. misalnya. Kemudian ada yang pelatih. Gitu. Pelatih ini adalah seseorang yang jelas dia punya pengalaman melatih, sudah terbukti yang mampu membuat seorang pemain itu lebih baik dari sebelumnya kan gitu. Nah konteks ini Mas Fadli kan juga menjadi seorang pelatih nih, diposisikan seorang pelatih di mana ada komunitas atau apa, dan kenapa itu penting kan gitu dari perspektif itu gitu. Oh oke. Tapi aku belum nangkep nih. Gimana? Kalau antara coach sama pemain Ya. clear. Oke. Komentatornya di mana posisinya? Nah, posisi komentator dia adalah seseorang yang hanya bertugas komentar aja. Tidak ada sentuhan langsung terhadap perubahan dari permainan si pemain itu. Hanya penonton aja gitu. Oh, harusnya lu gitu, harusnya gitu. Tapi dia nggak tersampaikan, nggak ada ngaruhnya gitu. Nah, semacam itu. Kalau pelatih ngaruh dengan pemain gitu. Ya semacam itu. Gitu. Jadi artinya apa? Mungkin para sahabat kita yang menonton ini, Mas Fadli akan mengerti kenapa pentingnya komunitas yang ada di Mas Fadli, sehingga kenapa pentingnya pendampingan itu sendiri gitu loh maksudnya. Gimana ada situasi itu atau ada pendampingan tertentu sehingga para pemain ini mendapatkan satu pelatih yang pas nih gitu. Gimana nih? Oke. Ya. Kalau konteksnya tadi ya, terkait apa yang kita bangun gitu ya, di dalam sebuah komunitas gitu, misalnya Beli juga bangun apa? Mind dev gitu ya, mind development ya. Ya, mind dev itu saya singkat dari mind development gitu. Mind development, mind dev gitu ya. Oke. Beli Surya di mind dev atau saya di Kedamaian ID, rasanya mungkin kita berusaha mewarnai hal yang sama sebetulnya. Nah,
Kalau misalnya kita ngobrol tentang antara pelatih sama pemain dan komentator, mungkin dia yang nggak main juga, nggak ngerti juga gitu tekniknya dan nggak tahu juga hubungannya apa dan biasanya nggak ngaruh apa-apa juga gitu sama mereka keduanya. Karena di keseharian kita sering begitu juga. Iya. Yang tadi bahasanya Mas Hendra apa tuh? Pencuri mimpi. Oh, dia masuk di jajaran komentator mungkin. Jajaran komentator. Iya. Itu ya. Kalau di kedamaian ID itu teman-teman pemain, berarti gitu kan ya. Para pemain nih asik. Para pemain gitu ya. Itu ada beberapa tahapan gitu. Setiap bulan kita buat webinar gratis memang secara online yang hadir memang ribuan orang gitu ya. Di Zoom, di streaming YouTube gitu. Ini untuk memberikan pemahaman dulu mungkin secara global dan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat tentang bagaimana mereka bisa memahami kedua konsep yang tadi saya ceritain tuh tentang bagaimana dari semua mental block yang dia punya balik ke nol, dari minus dia jadi netral, dari netral dia jadi positif bahkan sangat positif dan mencapai hal besar dalam hidup. Gitu. Nah, selalu setiap bulan kita bahas tentang itu. Mungkin temanya ganti-ganti, berubah-berubah. Nah, itu yang kita lakukan secara gratis setiap bulan, teman-teman gitu. Di mana itu tadi? Itu di di live webinar, di live webinar gitu ya. Biasanya kita buat di Zoom, kita streaming live ke YouTube kalau Zoom-nya nggak muat karena Zoom kan cuma 1000 ya. Habis itu mentok, habis itu kita share ke YouTube. Gitu. Nah, dari situ kita juga punya seminar juga, kita juga punya workshop juga, kita juga punya kelas video on demand juga, gitu. Nah, di setiap tahapan value ini teman-teman perlu paham di mana kondisi kita sekarang. Karena perjalanan tiap orang kan beda-beda ya. Dan kita sering sebut perjalanan ini ternyata perjalanan kembali ke diri. Gitu. Dan ada yang udah mungkin lebih jauh jaraknya, ada yang baru mulai jaraknya. Nah, itu kedamaian ID buat value leader yang berbeda-beda. Tergantung dari seberapa jauh teman-teman sudah menempuh perjalanan kembali ke diri itu tadi, gitu. Makanya memang dari point of view coach mungkin ya kita berusaha untuk bisa memberikan peta perjalanan untuk semua level jarak tujuan, gitu. Dari titik A ke titik B ada yang udah setengah jalan, ada yang baru seperempat, ada yang udah 3/4. Itu punya customize program buat mereka, gitu. Nah, ini kalau di Mandev gimana nih? Yang mananya nih? Yang mananya nih? Terkait dengan yang mana nih, Mas Fadli? Yang mananya nih? Maksudnya? Sama pertanyaannya. Kalau tadi urutannya antara komentator seperti apa atau pemain dan coach itu seperti apa? Kalau komentator sih mungkin saya nggak terlalu banyak komentarin ya, gitu. Karena mostly of the time komentator ya nggak ngaruh terhadap apa yang terjadi terhadap pemain, karena pemain juga nggak dengar komentar komentator gitu biasanya. Tapi seringkali pemain tanpa sadar terekspos sama itu after pertandingan misalnya, gitu kan. Setelah berjuang ternyata dikatain kan gitu. Setelah berusaha ternyata kamu mah gitu kan, yang kayak gitu-gitu kan. Ini tergantung bagaimana identitas diri dia. Balik lagi, kalau dia memang cukup kuat untuk meyakini dirinya mampu ya komentator tetap komentator. Dan memang perlu disadari dan diterima kalau itu pasti ada gitu. Kalau nggak asik permainannya kan ya. Masa kita ngeliatin dia oper-operan doang kan gitu. Nggak dikomenin. Memang ada dan ya begitu hidup gitu. Nah, kalau di tempat beli gimana nih? Di Mandev gimana? Saya jawab deh. Karena ini kali pertama nih kita ketemu ya. Seru nih. Kali pertama banget ini dan belum ngobrol. Emang. Tadi maksudnya sebelum tadi ini. Ini memang ini nih spesialisnya Mas Hendra ini. Jadi kita ngobrolin apa? Udahlah rekam aja gitu kan. Jadi kalau di Mandev itu ya setidaknya yang beberapa aktivitas yang tersering itu adalah satu itu sebagai personal coaching gitu. Personal coaching itu kaitannya dengan ya kalau izin dari dinas kesehatannya adalah hipnoterapi gitu.
Yes. Jadi kaitannya seorang yang mempunyai fobia, trauma, masa lalu, karena di keyakinan kami adalah pikiran bawah sadar itu sangat dominan, ya, sangat dominan. Bagaimana seseorang itu bereaksi. Dalam dia bereaksi, kemudian dari reaksi itu akan menimbulkan efek-efek lain ya. Jadi trauma Jadi kayak clinical hypnotherapy gitu ya. Jadi memang ada apa terapisnya gitu ya dalam klinik gitu. Kebetulan masih gini, single factor nih. Oh, single factor. Iya. Jadi kalau terapi ya dengan saya. Siap. Oke, lanjut. Ya, jadi terkait dengan mental block, banyak sekali seorang itu mempunyai mental block tertentu. Contoh lah, hal sederhana nih. Ketika seseorang itu datang dengan keluhan bahwa obesitas lah, gitu ya. Obesitas. Ya, ketika kita bicara obesitas, pasnya gimana nih? Cocok nih. Jadi ketika kita bicara obesitas itu kan sederhananya, kita bicara sederhananya adalah bagaimana pemasukan dan pengeluaran gitu. Apa yang kita masukkan kemudian kita keluarkan melalui olahraga atau apa itu sesuai porsinya. Nah, akan berbeda ketika atau ada hal yang perlu dipertanyakan ketika semua sudah dilakukan, dietnya ketat, olahraganya oke, tapi kok turun-turun. Nah, itu kemungkinan besar adalah ada sesuatu di bawah sadarnya yang menarik hal itu, menghambat hal itu untuk terjadi. Betul. Nah, ketika kita melakukan proses terapi, salah satu contoh itu aja. Jadi dalam bawah sadarnya ternyata ada satu percakapan tertentu, kalimat tertentu yang secara sadar dia pingin langsing, ya, dengan aktivitasnya, bawah sadarnya mengatakan bahwa nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat, katanya. Iya. Jadi ini dua sesuatu yang berbeda nih. Okay. Ya, satunya pingin ke kiri, satunya ke kanan. Nggak apa-apa gemuk, yang penting. Karena di mindset dia dulu waktu kecil, gemuk itu cabi, lucu. Iya. Lucu. Jadi data tentang gemuk itu lucu, cabi, menarik itu terinstal. Iya. Nah, itu nggak salah, itu. Tetapi ketika itu tidak selaras dengan keinginannya, menjadi suatu yang menghambat itu. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang salah sih sebetulnya. Tapi bagaimana dia pinginnya ke sini, bawah sadarnya ke kanan, ya itu yang berbeda. Tapi ketika ini selaras, ajaibnya pikiran, Mas. Begitu terjadi atau berubah, reframing, itu wah sangat signifikan langsung turun berat badannya. Tentu yang tadi itu aktivitas fisiknya sudah dilakukan maksimal, dietnya ya oke. Nah, tinggal mindsetnya. Nah, seperti itu yang terjadi ketika terkait dengan personal coaching lah. Kemudian yang kedua adalah seminar-seminar, Mas. Corporate segala macam. Nah, biasanya kalau corporate saya lakukan proses juga coaching seperti ini. Jadi corporate saya anggap juga sebagai satu individu. Individu yang unik gitu. Bukan kita yang memberitahu, tapi kita menanyakan apa sih kendalanya? Ada sesuatu yang menghambatkah gitu. Nah, di sana kita gali, kita coaching. Nah, ketemulah satu solusi. Nah, di sanalah solusi itu yang diinstal. Ya, kalau konsep pikiran bawah sadar ya diinstal oleh cara-cara hipnoterapi kan gitu. Seringkali saya kasih bumbu-bumbu dikit untuk jalan di atas api, jalan di atas beling, bakar tangannya begitu-gitulah. Supaya apa? Supaya menginstal satu keyakinan bahwa oh ternyata suatu yang kita anggap tidak bisa gitu. Iya. Yang tadi katanya adalah pengalaman itu guru terbaik kan gitu ya. Terkadang kita bicara, oh mungkin kok. Tapi ketika tidak ada sesuatu yang secara pengalaman kita lakukan yang kita dulunya anggap tidak mungkin menjadi mungkin, pembuktian diri itu nggak akan terinstal. Baru di level keyakinan yang mungkin yang kedua gitu, atau yang mana gitulah. Nah, artinya tidak akan maksimal. Nah, kemudian yang ketiga adalah workshop. Ya, kebetulan nanti izin ya Mas Hendra ya, Februari nanti di tanggal 2 itu ada pelatihan. Jadi kebetulan kalau di hipnosis 0202. Nah, sih. Ya, boleh dong. Iya. Ya, jadi kalau di hipnosis itu ada 4 level: fundamental, hipnoterapi, kemudian master hipnotis, kemudian instruktur. Kebetulan saya sudah instruktur, jadi diperbolehkan lah untuk membuat pelatihan-pelatihan 3 level ini. Nah, kebetulan nanti yang Februari itu fundamental hipnosis, level dasar. Nah, seperti itulah kurang lebihnya Minddev. Artinya apa? Nah, saya tambahkan sedikit, Mas. Nah, terkait dengan 3 posisi tadi itu: pemain,
komentator pelatih. Nah, pelatih selain punya pengalaman, punya sertifikat, mungkin dia sebagai coach itu harus punya kesadaran pelatih. Kesadaran Ya, pelatih. kesadaran Oke. pelatih itu apa? Kesadaran bahwa ya oke lah, let's say pemain terbaik dunia sepak bola siapa kira-kira menurut Mas Fadli? Atau ya Cristiano Ronaldo. let's say. Ronaldo yang oke. semua orang lebih tahu lah, atau Messi gitu. Pertanyaannya, apakah mereka punya pelatih atau enggak? Punya. Punya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah tendangan pelatih itu lebih baik dari Ronaldo atau Ronaldo yang lebih baik dari pelatih itu? Ronaldo lebih jago. Oke, kalau ini lebih jago, ini jadi pemain terbaik dong. Nah, itulah kesadaran pelatih. Kesadaran pelatih tidak pernah merasa lebih baik dari pemain itu sendiri. Gitu. Jadi vibrasi omongannya itu tidak ada menggurui karena dia kesadarannya sebagai pelatih. Sehingga itu lebih diterima, biasanya begitu. Bahkan seringkali di awal gitu ya, ketika ada yang agak blocking dikit klien-klien saya langsung bilang, Pak, Bu, saya tidak punya satu kepentingan untuk membuat orang lain lebih baik. Tapi kalau mau, mungkin saya itu bisa bantu. Itu baru mungkin tuh. Belum saya bisa bantu nih gitu. Nah, biasanya ketika dikatakan atau disampaikan seperti itu, kesadaran dia sebagai pemain itu mulai timbul. Nah, karena sebelum dia mempunyai kesadaran sebagai pemain, dia tidak akan mempercayakan dirinya dilatih oleh pelatih ini. Gitu. Tinggal kita berdebat aja gitu ya. Nggak dapat raportnya. Gitu ya, semacam itu. Jadi seperti itu, Mas. Yes. Pertanyaan terakhir nih, Itu udah jalan berapa lama, Bli? Minddev itu sudah berjalan berapa ya? Kalau 2017 itu berapa ya? Baru 7 tahun sih. Oh, I see. Ya, baru 7 tahun. Oke. Belakangan ini apa kasus yang paling banyak secara personal? Aku jujur udah lama nggak one-on-one session lagi sama klien gitu ya. Kalau personally lebih dari 1.000 orang one-on-one sudah sama aku. Yang tercatat gitu ya. Entah nggak tahu kalau yang online ya berarti kan udah rame banget ya, bisa ratusan ribu orang gitu. Tapi mungkin kalau kita ngukur timeline-nya dari 2017 ke sini, banyakan beli kayaknya. Karena aku sangat aktif punya klinik terapi dulu di tahun 2000. Aku belajar hipnoterapi tahun 2007, 2008. 2009 mulai ambil clinical hipnoterapis, habis itu klinik 2011, 2012 lah, sekitar itu. Nah, habis itu aku terekspos sama berbagai bisnis yang lain gitu. Nah, aku gunakan skillku untuk bisa mengoptimalkan kemampuan manusia di bidang apapun akhirnya. Jadi bukan hanya sekedar coaching untuk terapi doang gitu. Nah, sampai hari ini ada masih gitu. Kalau dihitung mungkin tahun ini doang aja, ya paling 10 orang yang ketemuan online gitu. Iya, seperti itu. Di situ. Iya. Nah, itu apa yang paling banyak belakangan? Oh, yang paling banyak belakangan terkait dengan ini kecemasan. Kecemasan yang paling banyak. Ternyata efek domino dari pandemi kemarin itu masih ada. I see. Ya, kecemasan itu nanti akan tersebar menjadi lebih banyak lagi anxiety, kecemasan, anxiety, psikosomatik, kemudian bagaimana dia kecemasan membuat dia mental blocknya untuk kedepannya lebih baik, segala macam. Ya banyak lah. Ya, tapi didasari dari satu kecemasan tertentu gitu. Yes. Wah, mantap nih. Ya. Terima kasih, Mas Fadli. Nah, satu pertanyaan terakhir ya, Mas. Boleh. Kita nih hampir jam berapa nih? Hampir jam 2 dini hari nih kita nih ya. Belum ya, hampir ya. Belum. Masih lanjut ini. Asik. Masih 6 sesi lagi kan? Besok lanjut gini soalnya kegiatan. Oke, Mas. Orang bilang bahwa dini hari ini, ya siapa tahu ada yang live ya, Mas? Iya. Oke. Siapa tahu ada yang nonton. Itu Kurang dini hari. Mantap. Keren. Ya, ada yang mengatakan dini hari ini adalah bagaimana waktu yang sangat tepat terhubung olehnya. Nah, jadi setelah ini mungkin bisa melakukan apa nih? Nah, bagusnya gimana nih? Apakah seperti itu adanya atau bagaimana? Dan kasih tips dan trik setelah ini mereka boleh melakukan apa bagi yang live nih gitu. Sebaiknya ngapain nih gitu. Ada yang live soalnya Iya. Atau teman-teman yang nonton rekamannya nanti coba praktekin juga waktu dini hari kayak gitu ya. Okay. Nah, itu sebenarnya tadi kita baru bahas tuh ya tentang apa tadi sebutannya?
Brahma Muhurtam. Brahma Muhurtam ya. Mantap ya. Ya. Kalau di apa Jawa Tengah nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau di Jawa namanya Brahmo. Oke, gimana? Ya, aku setuju sama point of view itu dan sudah banyak terbukti juga gitu ya. Jadi ada banyak ahli juga yang berhasil membuktikannya gitu ya. Ya. Di waktu-waktu tertentu dan bahkan ada banyak riset spesifik sampai di menit tertentu. Oke. Jadi jam 3.20 sampai jam 3.40. 3.20 Iya. sampai 4. Sampai jam 3.40 itu kalau kita meditasi, Oke, ya. habis itu kita melakukan apapun yang kita mau lakukan, itu hasilnya berkilauan. Wah, mungkin simpelnya gitulah. Keren Gitu. nih, menarik. Jadi, dan yang menarik, ternyata datanya itu sangat mungkin terjadi karena memang ada di derajat dan lintang tertentu yang happen to be negara kita ada di garis khatulistiwa dan itu masuk dalam kategori itu. Ya. Gitu. 3 derajat. 33 derajat apa tadi? Hah? Longitude. Emang iya? Longitude apa longitude? 33 Oke, derajat ya. katanya. Jadi memang energi itu selalu berada di tempat dan waktu yang tepat. Oke. Dan ternyata bisa dibuktikan dan ada banyak risetnya gitu. Dan mungkin apa yang banyak disaksikan banyak orang gitu ya, kayak Pak Dokter kan, Pak Wayan mungkin cerita tentang automatic writing gitu ya, atau apapun. Di US ada yang bilang ayahuasca kan gitu ya. Tercapainya sebuah kesadaran atau kecerdasan di mana bahkan belum ada yang pernah ngajarin, gitu, atau ditemukannya sebuah solusi yang masalahnya belum pernah ada. Kan kalau masalahnya udah ada kan kita belajar dari yang udah pernah ngerjain kan gitu ya. Tapi kalau belum pernah ada yang bikin kan wangsit berarti kan gitu ya. Nah, dan saya tertarik, Mas Angga bisa balik sedikit. Saya pingin baca belakangnya itu baju. Nggak kelihatan. Hanya sunyi yang sanggup mengajarkanku untuk tidak mendua. Itu Seger benar nih, banget gimana nih, Mas? terjadi di jam itu justru menurutku. Oke. Nah, aku sharing tadi sama Mas Angga, sama Mas Denny gitu. Kalau anakku yang kecil, yang tengah, umurnya kan sekarang 2 tahunan lebih ya. Ini baru 1-2 minggu ini dia tuh sering banget bangun di jam 3:30. Antara jam 3 sampai 3:30 dia bangun minta main. Oh iya, 3:30. Iya, spesifik di jam itu dan kok ya terus menerus gitu. Gitu. Dan kalau aku review sama istriku, oh ya ini kayaknya anak kita yang pertama juga waktu umur segini sering ngajak main di jam ini kok gitu. Terus ada kaitannya mungkin sama ya di jam itu kadang-kadang kita sadar bangun terus cuman pipis tidur lagi, gitu kan. Bahkan merasa terganggu. Baru jam 3 lewat udah bangun lagi kan gitu ya. Jadi padahal itu mungkin sinyal alam semesta. Mungkin itu sesuatu yang kalau misalnya kita ikutin flow-nya akan sangat powerful untuk dilakukan. Gitu. Jadi meditasi dulu, habis itu teman-teman bisa ya lakuin apa yang teman-teman mau lakuin. Nulis ya nulis gitu, ngoding ya ngoding kalau programmer gitu kan. Ngerencanain konten atau riset bisa kalau misalnya konten kreator misalnya. Hal-hal seperti itu tuh terjadi di situ menurutku. Nah, karena ini belum 2.30 gitu ya sampai makanya ada 6 sesi kan sampai jam 3.40 pokoknya nih. Saya tertarik itu karena begini ya, kalau di NLP yang mengatakan bahwa kata itu belum punya makna sebelum dimaknai kan gitu ya. Kata meditasi itu bagi banyak orang akan berbeda. Betul. Tapi setidaknya spesifik bagaimana mengattract berkah semesta itu meditasi yang seperti apa sih? Langsung ke teknis. Meditasinya meditasi sadar. Jadi bukan meditasi kekosongan. Kan meditasi ada banyak ya, form of meditation ada banyak ya. Cuman ada satu form of meditation yang saya sangat suka yang diajarin sama Vincent Lakhiani dari Mind Valley. Gitu ya. Ini juga beliau juga belajar dari siapa lagi ya. Kita banyak menurunkan ilmu dari mana-mana ya. Kita cuman merasakan manfaatnya dan happy, kita sharing sama teman-teman juga gitu. Jadi 6 phase meditation
meditation ini adalah meditasi yang dengan sengaja membayangkan beberapa fase, Bli. Oke. Gitu. 6 phase itu berarti ada 6 fase dong? Ada 6 fase, Oke. gitu. Oke. Mungkin nanti ini kita sharing detailnya di video lain kali ya. Oh gitu. Gitu ya. Jadi 6 fase nih ya? 6 fase gitu Nanti ya. setelah meditasi di jam 2.30, jam 4 lah. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Ada meditasi yang memang ya dengan sengaja teman-teman merasakan kasih sayang, bersyukur, memaafkan gitu. Terus apa? Membangun impian, deep talk sama diri sendiri tentang apa yang mau dicapai. Nanti mulai kebayang caranya gimana, kadang-kadang muncul ide di sana dalam meditasi itu. Dan terus meyakini bahwa kita selalu diberkahi. Nah, fase-fase itu dengan sengaja dibayangkan dalam kondisi yang sangat rileks. Nah, itu kurang lebih tentang 6 phase meditation yang dilakukan. Ya. Kalau Mas Fadli, kalau mau tersampaikan, Mas Fadli adalah seorang titik-titik apa yang paling nyaman di ini? Entrepreneur kah? Apakah? Apa ya? Apa kira-kira? Aku belum sempat mikirin, Bli. Oke. Nggak tahu, menurut teman-teman apa? Mungkin komen nanti siapa tahu Ya, boleh. ada yang cocok gitu kan. Mungkin menurut teman-teman ada yang cocok. Karena aku mau bilang satu entitas tertentu ternyata itu cuma sebagian, Bli. Gitu. Aku siapa kita ini kan tergantung konteksnya apa gitu. Gitu. Mau bilang life coach, aku juga pembelajar juga gitu kan. Mau cerita tentang forex trader, aku ya trading juga. Dan membangun komunitas cukup besar juga di Indonesia gitu. Mental trading berarti misalnya gitu kan. Aku pikir ya setidaknya sekarang ini, yang paling paling penuh schedule-nya deh gitu. Apa tuh? Kira-kira mentor trading ya, mentor trading. Kayaknya sih apa ya? Panggilan semesta itu kayak. Panggilan semesta ini kayaknya. Nih. Apa ya? Atau mungkin apa? Teman-teman yang di luar diriku ada nggak yang kebayang apa ya sebutannya kira-kira? Karena begini, Mas Fadli, saya tanya itu karena ada fenomena di luar sana untuk mengakses namanya collective belief lah atau sebutannya itu atau apapun itu, mereka ganti nama yang sesuai dengan satu vibrasi tertentu yang mereka yakini. Ganti nama lah, ganti apa gitu. Seberapa pemahaman Mas Fadli, menurut Mas Fadli, kita nggak bicara benar salah lah gitu ya. Menurut Mas Fadli seperti apa itu kaitannya dengan penciptaan dalam diri lah gitu. Oh iya betul. Sangat berkaitan menurutku. Tapi kan gini, nama itu ketika definisinya sesuai dengan keyakinan yang memberdayakan baru cocok. Baru mewujud menjadi sesuatu yang baik buat diri kita gitu. Nah, kenapa aku belum kepikiran karena apa yang aku lihat terhadap diriku hari ini itu aku nggak tahu sebutannya apa dalam bahasa kita, at least mungkin begitu. Gitu. Tapi di dalam value itu aku tahu persis ada identitas diri yang di dalamnya itu saya Fadli, saya adalah orang yang itu jelas gitu, yang sehat, bijaksana, yang jelas gitu, yang cerdas, yang sehat gitu, yang kaya. Nah, yang rajin belajar, yang disiplin dan seterusnya. Dan itu semua jadi sesuatu yang kalau kita sebut sebagai apa, nah itu saya belum nemu namanya apa. Gitu. Mungkin 2.30 ini meditasi untuk menemukan nama. Kalau beli apa? Saya lebih kalau sana tanya ya sekarang ini lebih nyaman menyatakan diri praktisi mind development gitu. Praktisi mind development. Lebih nyaman di sana sebagai praktisi lah gitu. Terkait dengan bagaimana pikiran bekerja, pertumbuhan jiwa dan sebagainya. Wah, terima kasih nih Mas Fadli. Terima kasih kali pertama ketemu udah ngobrolnya. Saya dapat ilmunya banyak. Terima kasih so much, Bli. Mas Hendra. Rahayu.